Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Ketemu lagi dengan Miss Umi dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 6. Nah, di semester 1 ini kita sudah belajar beberapa materi. Kali ini kita akan belajar tentang jenis-jenis paragraf. Apa saja? Nah, kita lihat setelah ini. Simak baik-baik ya. Semangat! Ya, jenis-jenis paragraf terdiri atas 5 macam. Yang pertama adalah paragraf deskripsi. Nah, lalu berikutnya narasi. Yang ketiga persuasi. Yang keempat argumentasi, lalu yang kelima eksposisi. Nah, apa deskripsi? Paragraf deskripsi adalah menggambarkan tentang keadaan suatu objek sedetail-detailnya, atau maksudnya selengkap-lengkapnya. Jadi menggambarkan apa yang kita lihat itu selengkap-lengkapnya supaya pembaca seolah-olah melihat sendiri. Jadi yang dilihat itulah yang diceritakan. Itu namanya paragraf deskripsi. Contohnya bisa dilihat pada layar. Pemandangan dari atas Gunung Dempo sungguh menakjubkan. Terlihat dari atas hamparan petak sawah bak permadani hijau memanjang. Aliran sungai terlihat seperti saluran air yang kecil sekali. Para petani terlihat seperti semut-semut kecil yang sedang berbaris. Itu ya. Kemudian sekarang paragraf narasi. Kalau tadi deskripsi, sekarang narasi. Paragraf narasi adalah paragraf yang di dalamnya menceritakan runut atau runtut atau urut kejadian secara kronologis berdasarkan keterangan waktu yang jelas. Contoh, pagi-pagi sekali aku sudah bergulat dengan laptop dan sejumlah buku referensi lainnya. Aku bergegas menyelesaikan tugas-tugas sekolahku yang akan dikumpulkan kepada guru. Semenjak subuh, aku telah bergulat dengan ini semua. Perasaan lelah dan penat tak kurasa lagi. Ini namanya narasi, bercerita, ada tokoh dan sebagainya. Nanti kita juga akan belajar ciri-cirinya. Sementara kita pengertiannya dulu ya, kita mengenal dulu. Berikutnya adalah persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang bersifat mempengaruhi pembaca agar mempercayai dan mengikuti apa yang menjadi inti permasalahan dari paragraf tersebut. Jadi ini sifatnya ajakan atau mempengaruhi pembaca. Contoh, jika Anda ingin lulus dan sukses dalam menempuh ujian nasional, maka perlu memilih dan memilah hal-hal yang menjadi prioritas. Misalnya, kurangi bermain dan fokuslah dalam belajar. Berusahalah dengan maksimal karena usaha yang keras tak akan pernah mengkhianati hasilnya. Nah, ini kata-kata berusahalah itu mengajak, maka itu namanya persuasi. Berikutnya adalah argumentasi, yaitu paragraf yang berisi ide, gagasan, pandangan, atau pendapat seseorang mengenai masalah supaya pembaca yakin dengan pendapat tersebut. Contohnya, saat ini kerusakan lingkungan telah terjadi di mana-mana, hampir di seluruh wilayah di dunia seperti hutan, lautan, sungai, dan danau telah kehilangan kelestariannya. Hal ini disebabkan oleh tindakan manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab dengan seenaknya saja mengambil manfaat tanpa merawat dan mempedulikan lingkungannya. Ini seperti seolah melaporkan atau laporan gitu ya. Berikutnya, eksposisi. Nah, eksposisi adalah paragraf yang isinya menjelaskan informasi berdasarkan data atau fakta dengan gaya penulisan yang singkat dan padat. Contoh, sistem pendidikan Indonesia saat ini mengalami suatu perubahan yang sangat signifikan. Perubahan tersebut berhubungan dengan kurikulum,
yang digunakan dalam dunia pendidikan Indonesia. Kurikulum 2006 yang sudah lama digunakan diubah dengan kurikulum 2013. Meskipun saat ini belum semua sekolah menggunakan kurikulum tersebut. Ini adalah eksposisi. Nah, nanti berikutnya akan Miss sampaikan soal-soal yang bisa untuk kalian pakai latihan dan dijawab, bisa kita bahas ketika kita bertemu di kelas, gitu ya. Semoga pelajaran tentang jenis-jenis paragraf ini bisa bermanfaat, bisa dibaca. Kesimpulannya, deskriptif adalah pemaparan dengan apa adanya berdasarkan pengamatan, apa yang kita lihat. Lalu naratif, pemaparan secara berurutan sesuai kronologisnya atau urutannya, ada urutan waktunya, ada tokohnya, dan sebagainya. Persuasif berisi ajakan. Argumentatif berisi pendapat, biasanya diakhiri dengan ada kekurangan. Argumentasi berisi pendapat biasanya diakhiri dengan kesimpulan, gitu ya anak-anak ya, mohon maaf. Kemudian yang terakhir ekspositoris, pemaparan beberapa penjelasan. Nah, itu dari Miss Umi. Nanti penugasannya Miss Umi sampaikan di Google Classroom. Selamat mengerjakan dan tetap semangat. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.